Salam jumpa lagi sobat di channel The Indonesia Adventure. Mohon dukungannya ya sobat, dan doa restu sobat dengan mengklik tombol like, subscribe, dan ikut berkomentar agar channel ini bisa lebih berkembang dan dapat memberikan informasi berbagai destinasi menarik objek wisata di Indonesia. Sejarah Nusantara mencatat bahwa kebudayaan tinggi sudah ada sejak masa lalu. Salah satu bukti kebudayaan tinggi itu adalah pada arsitektur candi-candi yang tersebar di Nusantara. Contohnya terlihat pada arsitektur Candi Prambanan. Candi yang umum dikenal dengan nama Prambanan tersebut sebenarnya bernama asli Siwakra, sesuai dengan prasasti Siwakra yang disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Candi Prambanan dibangun pada 1950 Masehi oleh Raja Balitung Mahasumbu dari Wangsa Sanjaya pada masa Kerajaan Medang, atau sering juga disebut dengan Mataram kuno, yang berkuasa dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-11. Tetapi ada kemungkinan bisa lebih tua dari tahun 1850 Masehi. Perkiraan ini berdasarkan adanya prasasti Siwakra yang dibuat pada tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Tahun 778 Saka adalah masa peresmian Candi Prambanan. Salah satu hal yang mempesona dari Candi Prambanan adalah arsitektur yang indah dan berbagai relief yang menghiasi dinding-dinding batu candi ini. Relief-relief ini ada pada berbagai panel dinding Candi Prambanan, baik candi-candi Trimurti, Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Begitu juga dengan candi-candi wahana. Keindahan arsitektur Candi Prambanan banyak diakui dunia. Bentuk dari arsitektur seperti ini adalah tradisi kultur dalam filosofi Hindu di Pulau Jawa. Tata letak dan pola candi mengikuti bentuk mandala, menggambarkan filosofi perisai atau pertahanan. Candi mengerucut menyerupai menara dengan stupa-stupa kecil yang melingkari dari bawah sampai dengan paling atas, mengacu kepada bentuk mandala. Sebagian besar relief menggambarkan kehidupan sehari-hari pada masa Kerajaan Medang yang beragama Hindu dalam tradisi kultur Jawa yang kuat. Penggambaran relief juga berupa diorama visual semi 3 dimensi, cerita Ramayana dan Krishnayana. Objek-objek yang digambarkan berbentuk manusia, binatang, dan berbagai tumbuhan, serta juga objek benda-benda yang umum digunakan pada masa itu. Visualisasi manusia menyerupai tokoh dan figur yang ada dalam berbagai cerita Ramayana dan Krishnayana, tetapi ada juga panel-panel relief yang menggambarkan cerita-cerita lain yang belum dapat diidentifikasi secara jelas mengenai latar belakang adegan-adegan tersebut. Pada umumnya, pembuatan relief tidak abstrak tetapi sangat natural dan nyata. Walaupun ada juga makhluk-makhluk mitos yang digambarkan secara campuran antara manusia atau binatang, tetapi sebagian besar objek yang ditampilkan adalah makhluk nyata, baik manusia, binatang, atau tumbuhan. Sebagai contoh, dalam banyak panel terlihat relief-relief yang menggambarkan binatang-binatang dengan bentuk yang sangat jelas. Bahkan demikian jelasnya penggambaran binatang tersebut, maka secara ilmiah sebuah figur fauna dapat diidentifikasi klasifikasi binatang sampai tingkat genus atau famili secara ilmiah. Salah satu binatang yang banyak tergambar dalam panel-panel dinding candi tersebut adalah burung. Demikian naturalnya visualisasi dalam drama relief Candi Prambanan, maka para ahli sudah dapat mengelompokkan berbagai jenis fauna yang ada di panel-panel tersebut. Contoh, klasifikasi fauna yang paling banyak adalah dari golongan burung atau dalam bahasa latinnya apes. Klasifikasi burung jika diamati secara cermat seperti burung merak atau dalam bahasa latinnya Papua sp,
cangak dalam bahasa Latinnya Ardea sp, ayam hutan dalam bahasa Latinnya Galius sp, kuntul dalam bahasa Latinnya Agreta sp, kakak tua dalam bahasa Latinnya kakak tua sp, gagak dalam bahasa Latinnya Quercus sp. Mengapa penggambaran binatang-binatang ini demikian jelas? Tentunya karena pembuat relief ini bukanlah orang biasa, tetapi seorang ahli yang memahami fauna. Selain bentuk fisik burung yang sangat halus dan jelas, burung-burung itu juga digambarkan dengan segala perilakunya. Dalam diorama relief burung-burung itu juga seakan memiliki sifat-sifat yang lucu, jinak, atau juga ada yang terlihat liar seperti halnya burung-burung di hutan. Setiap visualisasi memiliki arti dan makna sebagai deskripsi atas maksud diorama yang ingin disampaikan oleh pembuat relief candi, seperti seekor burung yang sedang menari atau bercumbu dengan pasangan merak. Burung-burung berpasangan di antara sebuah pohon kalpataru dengan gerak-gerik burung yang seakan hidup dan berinteraksi. Ini artinya visualisasi tidak sekedar mengejar bentuk dasar burung di mana ada tubuh, kepala, dan kaki, tetapi lebih daripada itu, burung-burung digambarkan sangat detail sampai dengan watak dan sifat burung-burung tersebut sehingga terlihat nyata dan hidup. Sebenarnya masih banyak hal yang belum terungkap dalam kisah dan maksud dari berbagai panel relief yang ada di Candi Prambanan tersebut, sehingga selimut ketidakpahaman ini seakan menjadi misteri yang belum dapat diungkap. Tetapi setidaknya generasi muda saat ini memahami dan memiliki kesadaran bahwa bangsa kita sejak masa lalu sudah memiliki kebudayaan dan peradaban yang sangat tinggi. Oleh karena itu, seharusnya menjadi kebanggaan generasi muda saat ini.